Halo, selamat siang. Selamat datang di Sedang Viral bersama saya, Gracia Bern. Teman-teman, kemarin saya ada bikin video monolog tentang Amerika Serikat memveto resolusi DKPBB. Ya, perlu diketahui sudah beberapa kali memang Amerika Serikat memveto karena tidak ada hitung-hitungan yang pas. Sebenarnya apa yang menjadi alasan Amerika Serikat sehingga memang memveto sejumlah resolusi DKPBB termasuk yang kemarin? Kita akan bahas langsung bersama dengan Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Reza. Apa kabar, sehat, Pak? Kabar baik, terima kasih. Selamat siang. Oke, baik Pak. Langsung saja, lagi rame banget nih dibahas soal Ya. Amerika Serikat yang memveto resolusi DKPBB. Kalau Pak Reza melihat ya, analisa Pak Reza, apa sih yang menjadi alasan bagi Amerika Serikat memang dalam sejumlah sidang dan resolusi yang ditawarkan kerap menolak? Apakah hitung-hitungannya tidak pas di sini? Apa yang rumit? Pertama, Amerika Serikat itu keputusannya itu ditentukan oleh persetujuan antara Gedung Putih dengan Tel Aviv. Itu dua-duanya itu harus kompak. Baru nanti akhirnya Amerika Serikat menyetujui resolusi dari Dewan Keamanan tersebut. Memang kita harus akui ya, resolusi sekarang itu sangat keras dan Amerika menolak. Menggunakan kata kunci immediate, kemudian menggunakan kata kunci unconditional dan permanen, ceasefire di Gaza Strip ya. Dan menurut Robert Wood, Deputy US Envoy di UN, itu dikatakan dia itu nggak bisa nerima kata-kata unconditional ceasefire, kemudian mengatakan harus ada menggunakan kata kunci release of hostages. Jadi hostages ini bisa berarti hostages yang warga negara Israel atau juga warga negara Israel yang ganda, begitu kan? Karena saya perhatikan ada warga negara Israel yang ganda dengan Amerika Serikat atau warga negara Israel tapi juga warga negara yang lain. Jadi menurut Amerika Serikat itu harus ada kata kunci. A durable end to the war must come to the release of hostages. Jadi kata kunci hostages itu harus ada dalam pandangan Amerika. Tapi bagaimanapun juga dalam suatu perundingan itu kan tidak 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 serta merta semua tahanan itu akan dibebaskan. Karena kalau nanti misalnya Palestina juga harus kalau misalnya Palestina meminta Israel membebaskan seluruh tawanan Palestina, itu semua akan repot. Jadi untuk itu kita harus akui bahwa dalam suatu pembuatan draft itu kata-kata kunci harus sangat hati-hati. Tapi yang menariknya adalah di Majelis Umum di Dewan Keamanan kali ini itu suaranya adalah 14-1. Jadi hanya Amerika Serikat sendiri yang menolak begitu. Sedangkan negara-negara lain Inggris, Perancis, Rusia dan Cina dan negara-negara anggota yang dipilih itu seperti ada istilahnya I-10 ya, I-10 itu 10 negara, itu semuanya menyetujui draft resolusi tersebut. Dan di kalangan negara-negara yang elected 10 itu banyak negara-negara yang pro barat sebenarnya, misalnya Switzerland, kemudian Jepang, kemudian juga Korea Selatan. Total negara-negara yang elected 10 itu terdiri dari Ekuador, Malta, Switzerland, kemudian Algeria, Sierra Leone, kemudian Mozambik, kemudian South Korea, Jepang, Slovenia, dan Guyana. Di kalangan 10 negara ini banyak sekali yang sistem politiknya dekat dengan Amerika Serikat. Jadi intinya sekarang Amerika Serikat ini benar-benar nyeleneh begitu ya. Jadi kita sangat dalam hal ini ya, dunia sangat memahami derita masyarakat Palestina tersebut. Dan misalnya dikatakan oleh dubes envoy Palestina di PBB, itu mereka itu ada 400.000 orang, tiada bantuan, tiada air, tiada makanan, tiada transportasi, dan tidak aman dan juga menghadapi perkosaan. Jadi kalau items-items yang menyangkut pri kemanusiaan ini tidak menjadi perhatian Amerika Serikat, maka untuk kesekian kalinya dunia akan melihat bahwa Amerika Serikat adalah bagian dari masalah dan bukan bagian dari penyelesaian. Jadi selalu dikritik pendapat Amerika Serikat ini. Bahkan Indonesia juga mengkritik pandangan tersebut. Misalnya kita perhatikan pemerintah Indonesia mengatakan menyayangkan Dewan Keamanan PBB menyayangkan Dewan Keamanan PBB yang gagal menyepakati draft resolusi tersebut. Bahkan Indonesia meminta ya agar negara-negara di dunia itu mengupayakan ceasefire atau peredaan gencatan senjata
kita kan menggunakan kata kunci immediate, segera, unconditional, tidak bersyarat, dan juga permanen. Jadi sekarang kita perhatikan Amerika Serikat sudah menjadi bagian dari masalah. Oke, Pak, tadi ada 14 negara yang setuju dari total 15 ya? 15, betul. Oke, Pak, ini artinya apa? Ada 14 negara yang setuju, mayoritas sudah memberikan suaranya. Apa yang bisa Bapak baca di sini? Yang saya bisa baca adalah secara perundang-undangan PBB ya, secara UN Charter, memang harus diakui ya, harus bulat. 15 itu harus bulat. Jadi suara Amerika Serikat itu berbarengan dengan suara istilahnya P5, Permanent Five, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, kemudian Rusia dan Cina. Bahkan di sini suara Amerika Serikat berseberangan dengan Inggris dan Perancis yang ideologinya sama dengan Amerika Serikat begitu. Jadi tentunya dalam hal ini Amerika Serikat itu mengingkari hak-hak dasar umat manusia dan juga mengingkari hak-hak dasar dari anggota PBB untuk mengambil keputusan di Dewan Keamanan PBB sendiri. Jadi saya pikir jawaban Amerika Serikat ini selalu politis gitu, selalu disesuaikan dengan bagaimana mood masyarakat Amerika Serikat, kemudian juga selalu membela Israel tanpa henti begitu. Jadi menggunakan kata kunci release of hostages. Jadi hostages itu kan banyak. Ada hostages Palestina dan juga hostages Israel. Jadi dalam kondisi seperti ini, ya Amerika Serikat menggunakan hak vetonya. Karena Amerika Serikat tahu bahwa satu saja dari anggota Dewan Keamanan PBB yang 15, 5 permanen dan 10 dipilih, satu aja nggak setuju, terutama dari 5 ini ya, maka draft itu tidak akan jadi. Jadi inilah yang dihadapi oleh dunia secara terus-menerus. Oke, kalau kita dengar dari Robert Wood sendiri dalam AP ya, di Associated Press disebutkan ada 7 warga negara Amerika yang disandra di wilayah tersebut. Apakah Bapak juga melihat mungkin ini juga yang membuat hitung-hitungan tidak pas? Memang harus ada kebersamaan ya antara pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB dengan negosiasi di lapangan. Jadi tampaknya juga harus ada keterbukaan dari pihak Palestina mengatakan boleh apakah benar 7. Karena tidak mustahil 7 itu ada yang sudah mati. Atau tidak mustahil yang 7 itu sebenarnya hanya dugaan Amerika Serikat saja begitu. Tapi idealnya dalam negosiasi tersebut berbarengan pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB itu berbarengan juga dengan negosiasi. Jadi tidak mustahil pihak Palestina akan mengatakan baik kami lepaskan yang 7 tersebut, tapi lepaskan juga sekitar sekian ribu tawanan Palestina yang ada di Israel. Dan hal ini yang juga tidak diputuskan oleh kalangan Palestina sendiri begitu. Jadi Amerika Serikat punya masalah, Palestina juga punya masalah. Oke, Pak, tadi terkait dengan hak veto yang kerap kali dipakai oleh Amerika Serikat. Boleh Bapak jelaskan sedikit kepada teman-teman, sebenarnya hak veto ini apakah bisa langsung semata-mata dipakai dalam setiap resolusi DKPBB? Seperti apa penggunaannya? Dan bagaimana jika terus-menerus Amerika Serikat memveto resolusi DKPBB? Yang menjadi rumit di sini yang mana, Pak? Di mana, Pak? Pertama, PBB itu harus direformasi. Dia sudah berdiri dari tahun 1945 sampai sekarang, dan hak veto itu hanya diberikan kepada 5 negara utama PBB, 5 negara yang menang perang, yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, dan Rusia. Jadi dalam hal ini 5 dari 5 ini satu saja tidak setuju, maka draft resolusi itu tidak menjadi resolusi. Ini yang pertama. Dan yang kedua, selama ini memang Amerika Serikat selalu menolak menandatangani karena walaupun kata kuncinya adalah kemanusiaan, kata kuncinya adalah pengembalian tawanan, kata kuncinya adalah misalnya perlindungan atas umat-umat masyarakat yang terlantar, itu tetap tidak menjadi hirauan Amerika Serikat. Karena bagi mereka dalam per hari ini ya, kata kunci the release of the hostages itu harus ada begitu. Tapi kan hostages-nya juga tidak tegas. Juga Dewan Keamanan PBB barangkali negosiasinya harus lebih mendalam. Hostages-nya hostages Amerika atau hostages warga negara Israel yang punya kewarganegaraan ganda atau juga hostages dari orang-orang Palestina yang ditahan oleh Israel.
Jadi untuk itu kita harus juga mengatakan Amerika Serikat punya masalah dan juga Palestina juga punya masalah, tidak detail. Oke, Pak, yang terbaru, ICC merilis surat penangkapan terhadap Netanyahu, kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel, dan Komandan Militer Hamas. Nah, kalau kita melihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, ICC juga pernah mengeluarkan surat penangkapan serupa, namun memang tidak ada penangkapan. Bapak melihat ini akan menjadi sama seperti Saya yang pikir sebelumnya atau seperti apa? ini tidak akan ada penyelesaian ya. Karena Israel itu memang menandatangani Statuta Roma tanggal 31 Desember, tapi dia itu tidak melakukan ratifikasi. Hmm. Jadi dia hanya taken untuk keperluan administratif, tapi hukum internasional itu baru berlaku setelah adanya ratifikasi dari pemerintah Israel sendiri. Dalam hal ini dikonsultasikan dengan parlemennya Israel Hmm. atau Knesset ya. Dan untuk itu kita harus lihat bahwa sudah ada 125 negara yang meratifikasi Statuta Roma itu. Dan Israel itu tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi. Jadi dalam hal ini ICC tidak mungkin mencari-cari Perdana Menteri Netanyahu maupun juga Menteri Pertahanan Israel. Dan juga Hamas itu bukanlah sebuah negara dan Hamas tidak bisa menandatangani sebuah statuta PBB. Jadi saya pikir untuk kesekian kalinya ICC itu hanya mengeluarkan suatu dokumen yang dapat dikatakan suatu macan kertas. Dan biasanya Oke. dokumen seperti ini baru mempan kalau ditujukan pada negara-negara yang anti Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat dan biasanya akan didukung oleh negara-negara NATO dan sekutu-sekutunya untuk mencari tokoh yang diincar oleh ICC tersebut. Oke, penegasan kembali berarti ICC tidak bisa menangkap Netanyahu dalam hal ini ya, Pak? Betul, tidak bisa dan juga tidak bisa menangkap Netanyahu dan juga tidak bisa menangkap Menteri Komandan Pertahanan militer Israel, Hamas. ya, dan juga Dan tidak bisa juga, menangkap Komandan Hamas karena Komandan Hamas itu bisa saja berganti setiap saat. oke, Pak, ICC meminta negara-negara yang menjadi anggotanya ini ikut menangkap Netanyahu jika melakukan kunjungan ke luar negeri apabila mengunjungi negara-negara yang termasuk dalam anggota tersebut. Kalau misalkan skenario yang begitu, apakah yang bisa dilakukan? Apakah memang Netanyahu juga bisa ditangkap? Saya pikir Netanyahu akan sangat berhati-hati. Dia akan berada di wilayah yang mendukung Israel, dan dia Oke. tidak mungkin datang ke KTT di luar sekutu dia. Dia akan aman ke Amerika Serikat dan dia juga akan aman ke negara-negara yang pro Israel dan di luar itu dia akan diincar oleh siapapun. Oke, Pak, lalu kemudian sejauh mana ICC ini bisa bertindak jadinya? Ya, yang bisa dilakukan oleh ICC saat ini adalah hanya membuat laporan saja, membuat pemberitahuan pada dunia bahwa mereka sudah menjalankan fungsinya dan misalnya memberikan data tentang korespondensi dengan pemerintah Israel, kemudian korespondensi dengan Amerika Serikat, kemudian korespondensi dengan Sekjen PBB. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Dan juga kalau ICC mengatakan minta dukungan dunia, ya paling-paling masyarakat dunia akan hanya bisa memonitor keadaan Perdana Menteri Israel dan juga Menteri Pertahanan Israel dari media massa. Dan ini tidak berarti apa-apa. Jadi mereka tetap aman dan juga sulit dijangkau oleh kekuatan apapun di dunia. Bahkan Oke, Sekjen PBB pun tidak bisa berbuat apa-apa. artinya sebenarnya surat itu juga jadi tidak berarti apa-apa ya, Pak ya? Secara administratif penting. Untuk menunjukkan adanya keseriusan dari ICC itu penting dan juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dunia. Oke, baik, sudah dapat intinya Pak terkait dengan hari ini yang lagi ramai diperbincangkan yang tadi soal Amerika Serikat memveto resolusi DKPBB, kemudian juga ada masalah ICC yang mengeluarkan surat penangkapan. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Shah atas penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya, Gracia Ben. Sampai jumpa. Salam SCTV.